Karena jangan sampai channel kita ini dianggap sebagai channel provokasi. Ya, ada beberapa teman bilang, ya banyak negara sudah divaksin, kenapa saya enggak? Kenapa enggak? Come on. Bisa jadi nggak sih perubahan itu ikut-ikutan, bro? Nyaman itu belum kelihatan, belum terasa saat ini, sedangkan bahaya sudah kau alami sekarang, maka besar kemungkinan kau balik ke pulau sama. Halo teman-teman, kembali lagi di MSCO Channel bersama saya Irfan. Di awal saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah subscribe, kemudian banyak juga komen yang kita dapatkan. Dan PR buat kita tentunya adalah ada beberapa pertanyaan juga di sana yang nanti akan kita jawab di program khusus untuk menjawab semua pertanyaan. Namanya adalah konfirmasi. Nanti akan dibawakan langsung sama Cak Bagio. Bro. Yes. Gimana bro, kabar sehat? Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih dulu buat teman-teman ya. Thank you for your support, for the comments and questions. Sudah ada di konfirmasi for part 1 sudah ada. Udah ambil ya? Sudah tayang teman-teman ya, yang hari Selasa kemarin ya. Jadi untuk yang konfirmasi bagian 1 yang belum nonton atau kemarin sempat bertanya, kemudian pengen tahu jawabannya, silakan di play di konfirmasi 01 ya. Oh, oke. By the way gini ya bro, kan dari apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, tentunya ini kita harus juga berhati-hati karena jangan sampai channel kita ini dianggap sebagai channel provokasi. Dianggap channel yang cuma ngasih teori tapi kemudian pada akhirnya semua orang masih bingung ya. Mereka drifting, mereka jadi ini cuma ngomongin sesuatu tapi what's next? Terus gue mesti gimana? Ya kan? Karena tidak mudah juga sih mengaplikasikan sebuah teori, kemudian apapun itu butuh tetap namanya adalah steps by steps itu seperti apa. Dan yang menarik itu adalah dari beberapa pertanyaan itu sangat, menurut gue pertanyaannya itu lebih banyak ke how to-nya sih sebetulnya. Nah, moga-moga lu nanti bisa jawab detail di confirmation program gitu ya. Supaya tidak dianggap provokasi dan kita tidak dianggap provokator, maka hari ini gue harus mencoba menarik beberapa hal yang kita pernah bahas di sesi yang kemarin, ya kan? Mereka udah tahu ilmunya apa, mereka sudah aware, mereka sudah sadar bahwa setiap manusia pada hakikatnya itu kan mempunyai bakat. Iya dong. Tapi kemudian apa yang mereka sedang lakukan hari ini setelah tahu apa yang sudah kita bahas kemarin, kemudian mereka tuh sadar mereka mau berubah, tapi kan tidak semudah itu. Iya dong. Nah, kemudian dari itu semuanya, makanya hari ini kita akan pertajam lagi nih, bro. Betapa kesadaran tentang pentingnya berubah itu adalah penting, tapi tidak semudah itu. So, what do you think about that? Itu dulu deh, kita bahas di situ dulu. Tidak semua orang sama kan ya. Jadi kemarin sempat kita diskusi bahwasanya pengetahuan itu tidak harus identical dengan tindakan. Jadi tidak semua orang yang tahu itu terus bertindak itu. Masih ada fase di tengah itu. Tiap orang tidak harus yang tahu bertindak itu ya. Dalam segala perspektif sebenarnya. Baik yang besar misalnya begini, aku tahu ternyata bakatku bukan di bidang ini, tapi sekarang aku sedang melakukan pekerjaan ini. What should I do? Apakah aku harus pindah karir, so on and so forth. Bahkan di kehidupan sehari-hari kita, ini sekarang kita lagi ngomongin vaksin contohnya nih, Pak. Oh benar. Lagi ngomongin vaksin. Jadi ada beberapa teman bilang, ya banyak negara sudah divaksin, kenapa saya enggak? Kenapa enggak? Come on, gitu. Tapi di tempat lain juga ada teman-teman yang merasa nggak cukup evidence nih bahwasanya vaksin ini secure, aman. Jadi ternyata ketika kita mau melakukan sesuatu terhadap banyak orang itu, kalau aku nyebutnya begini, buttonnya itu beda-beda tiap orang itu. Tombolnya beda-beda dong. Jadi kalau aku dengan cara ini bisa meyakinkan dia untuk berubah, bisa jadi cara itu tidak akan efektif ke orang lain gitu. Jadi tidak sama kita. Gua sebelum vaksin ya, jauh sebelum vaksin, artinya contoh hal yang sederhana adalah kebiasaan kita. Keluar itu kan kita bebas-bebas aja. Kita mau makan kayaknya bebas. Kalau sekarang kan kayaknya cuci tangan berkali-kali sehari itu adalah sudah menjadi kebiasaan baru. Tapi kan awalnya nggak mudah, itu satu. Yang kedua, kita kemana-mana nggak usah pakai masker. Tapi hari ini juga kita lihat masih banyak yang nggak pakai masker. Tapi di sisi yang lain gue lihat banyak orang yang sudah sadar akan pentingnya merubah kebiasaan sebelum pandemik loh ya.
Kemudian dengan adanya pandemik mereka lebih sadar dan mau berubah pada akhirnya. Ketika apa? Melihat banyak orang pada pakai, kayaknya bisa jadi nggak sih perubahan itu ikut-ikutan, bro? Bisa dong, bisa. Karena tidak semua orang butuh alasan yang sangat logis untuk berubah. Tidak semua orang. Kalau teman-teman ingat di bahasan pertama, typically millennials itu adalah generasi yang butuh logical reasoning. Iya. Memang generasi milenial typically seperti itu. Tapi tidak semua. Ada orang tidak harus logis, tapi oke, gue berubah gitu. Iya. Jadi menurutku challenge-nya adalah bagaimana kita tahu, bagaimana kita harus tahu aku itu yang mana ya, aku tuh gampang apa enggak kalau berubah. Oh, ada jenis-jenis orang yang gampang menerima dan ada yang relatively challenging untuk kita membuat dia berubah. Bukan karena dia tidak tahu, bahkan bisa jadi dia lebih tahu, lebih punya banyak informasi dibanding kita. Tapi kenapa dia tidak berubah? Padahal aku misalnya, informasi katakanlah pada skala 100, aku baru punya informasi di 20%. Tapi kenapa aku mau berubah? Sedangkan dia yang sudah 95% kok tidak berubah? Apa faktor-faktornya? Kenapa kok bisa begini? Itu apa? Barrier apa yang membuat dia kok susah banget berubah tuh? Pertama yang harus kita pikirkan adalah berubah itu kan kalau definisinya adalah menjadi berbeda. Iya. Jadi itu definisi sederhana berubah. Jadi menjadi berbeda. Kalau aku analogikan begini, kalau teman-teman tepuk tangan misalnya, tepuk tangan, kita kan beda-beda nih, Van. Ada orang tepuk tangan, itu ada tangan kanannya itu di atas, jempolnya di atas begini, jempol kanannya itu di atas jempol kiri. Tapi ada orang tepuk tangan, jempol kirinya di atas jempol kanan. Iya, tidak sama ya, tidak sama. Nah, kalau kita termasuk orang yang jempol kanannya di atas, you are accustomed to doing this, kau terbiasa melakukan ini, terus bilang, yuk ganti dong, tepuk tangannya begini, pasti gak enak. Itu contoh. Itu contoh sederhana itu. Kayak lu sedekap gini nih. Sedekap itu ada yang tangan kanan di dalam, tangan kiri di luar. Terus dibilang, sedekapnya dirubah dong, tangan kanannya yang di depan. Gue baca kiri di atas nih ya. Di orang itu tidak sama. Kalau ada 100 orang, ini saja beda. Dan ketika kau meminta dia do the reverse habit gitu, kebiasaan yang dibalik, itu tidak nyaman. Iya. Ini yang kecil loh, bro, bukan yang gede-gede. Kita belum bicara bakat tadi ya. Hanya begini ke begini doang. Hanya begini ke begini doang. Itu tidak semua orang nyaman melakukan itu. In fact, memang tidak ada perubahan nyaman. Kalau aku bilang begini, Fad, nggak usah perubahan aneh-aneh lah. Lu dari single ke menikah, itu lu pikir enak apa? Nggak enak, bro, di awal, bro. Nggak enak. Tapi sakit, bro. Enak banget. Kaget. Makanya gue bilang, bener. Lu biasa tidur sendirian, tiba-tiba lu tidur, malam pertama, lu bangun malam-malam, terus di sebelah lu ada orang, bisa kaget tuh. Lu nggak susah tidak sesederhana itu. Sorry, jangan-jangan ini kalau dibahas dalam ini jomblo tambah banyak, bro. Karena pada nggak mau nikah. Katanya tidak nyaman. Memang tidak nyaman. Bahwasannya itu memang fase yang harus kita lakukan. Kita harus sadari memang begitu. Dari single ke menikah, lu pikir nyaman? Dari menikah ke hamil istri. Dari hamil ke melahirkan, punya anak kecil. Makanya ada guru nih, guru gua lah itu di Jawa Timur tuh bilang begini, single itu masalah. Kalau kau definisikan masalah itu sebagai ketidaknyamanan ya, single itu masalah. Menikah itu masalah. Punya anak satu itu masalah. Punya anak bayi masalah. Anakmu balita masalah. Anakmu besar masalah. So we do not escape from problems. Memang kita tidak untuk menghindari masalah. Justru kita harus belajar bagaimana menata kelola masalah. Tapi kalau bilang bagaimana supaya saya bisa menghindari masalah, buatan sakit. Namanya masalah itu adalah tiap hari kita kok. Iya, buat gue itu kurikulum lah. Setiap hari selalu ada peningkatan tambahan pelajaran yang kita harus belajar. Kalau analogi gue gini, Van. Masalah itu kan artinya jarak antara harapan dan kenyataan. Misalnya begini, gue berharap bahwasanya soal matematika ini pada waktu gue ujian itu bisa aku lakukan, bisa aku selesaikan, bisa aku jawab. Ternyata soalnya tidak, jadi susah. Kan ada masalah tuh. Betul. Lalu kau bilang, saya nggak akan ngerjain soal ini. Kau menghindari masalah. Lalu kau pindah sekolah ke tempat lain. Kau akan sama menemukan soal matematika seperti itu. Kalau kau terus menghindar pindah sekolah, lu umur 40 nggak lulus SD, bro. So, itu perubahan itu adalah seperti itu, tidak ada perubahan yang langsung nyaman, nggak ada.
Ya, makanya balik lagi sebelum kita kaitkan dengan pertemuan kita sebelumnya terkait banyak orang sadar dengan apa yang kita sudah bahas, kemudian ternyata mereka kan ditantang untuk berubah kan. Mereka ditantang tuh dengan ilmu yang mungkin ya, walaupun sedikit mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kemudian oh iya ternyata gue harus mulai mencari bakat gue sebetulnya apa dari 8 itu, dan kemudian gue harus merubah. Iya kan, menemukan, dan kalau ketemu dia harus langsung beradaptasi dengan hal yang dia sudah temukan tadi dan dia terus mengembangkannya, dan tapi kan nggak semudah itu. Tadi dihubungkan dengan hal yang sepele aja, contohnya berubah dari nggak pakai masker disuruh pakai masker, ya kan, tidak nyaman pasti, sampai harus lu didenda dulu, ya kan, disuruh push up dan spot jam gitu kan. Nah sekarang isu yang diangkat yang tadi lu masuk itu adalah pakai vaksin dulu juga tuh. Artinya apa ya, di sini ternyata untuk merubah seseorang atau manusia itu ternyata kan tidak semudah itu. Memang. Sekarang faktor apa sih yang terjadi? Kok ada orang yang bisa dengan cepat mau berubah? Kan ada yang lu bilang tadi kan? Ya, ada yang lebih gampang relatively. Iya kan? Berubah. Ada perubahan dia langsung ikut, ya kan? Kemudian ada juga yang mungkin gua nggak tahu ya, mungkin mikir-mikir dulu, ya kan? Atau ngeliat contoh dulu di luar sana kayak gimana, baru dia ikut gitu kan? Atau gimana tuh ya? Itu mungkin lu bisa sampaikan tuh. Ya ini dulu ya. Apapun jenisnya, siapapun kita itu, ketika kita melakukan perubahan, apalagi perubahan yang fundamental, gua masuk yang gede dulu nih. Itu akan kita mengalami 3 fase dalam perubahan. 3 fase itu kalau kita simpulkan itu namanya transisi. Itu kalau kita simpulkan ya. Yang di dalamnya itu ada 3 fase. Gue pakai bahasa Inggris ya karena literaturnya begitu ya. Biar ini kelihatan diskusinya akademik. Kita kasih jadi ada fase pertama namanya ending, yang kedua neutral zone, yang kedua new beginning. Ending, neutral, new beginning. Nah, gue kasih analogi begini. Berubah itu seperti kau berlayar meninggalkan satu pulau. Bayangkan pulau ini kebiasaan lama. Jadi pulau ini kebiasaan lama, pulau A. Lalu kau berlayar menuju kebiasaan baru kan, ke pulau B. Di saat di tengah kau berlayar itu ada fase di mana kau dengan kapalmu itu tidak bisa lagi melihat pulau A, tapi pulau B belum kelihatan. Itu kau terombang-ambing di tengah. Galau. Kau sudah meninggalkan yang lama, tapi kau belum menemukan manfaat kebaikan dari yang baru. Nah, ini titik tergalaunya. Sehingga kita bilang, apa gue harus balik lagi ya ke kebiasaan lama, balik ke pulau A? Karena kalau aku lanjutkan ke pulau B, apa iya di pulau B itu seindah yang aku bayangkan sebelumnya? Nah, zona ini, zona yang paling bahaya itu namanya zona netral, neutral zone. Dimana kalau lu tidak siap dengan apa ya? Dengan mental semangat yang kokoh, bisa jadi kau akan balik lagi ke kebiasaan A. Sehingga perubahan ini tidak terjadi. Itu potensinya bisa balik lagi? Bisa dong. Maka itu yang kita sebut bahasa kerennya itu you are trapped in the comfort zone. Kau itu terjebak di zona nyaman. Padahal zona nyaman di pulau A itu, asal kau mau berlayar melewati samudra itu, bisa jadi di pulau B itu jauh lebih subur di sana. Pulaunya lebih luas, komunitasnya lebih bagus. Tapi ingat, berlayar dari pulau A ke pulau B ada resiko di situ. Ada ketidakpastian. Ada kebingungan, ada apa bahasa lu tadi? Kegalauan ya. Galau. Nah, ini yang kita sebut bagaimana mengelola transisi itu. Boleh nggak dia bilang kalau teman-temannya naik kapal, bro, di Pulau B itu lebih bagus, lebih indah, ada banyak harapan yang bisa kita dapatkan di sana. Kemudian that person, orang itu bilang, ya lu pergi aja deh, gue udah mari aja, gue udah nyaman di sini. Can do, bisa. Maka salah satunya adalah seberapa kuat gambar di Pulau B, seberapa evident bukti itu sedemikian konkret. Itu yang paling penting kalau menurut itu salah satu faktor, tidak segala. Salah satu faktor yang bisa membuat orang ini terkonfirmasi, termotivasi, dedicated untuk gue harus bergerak ke Pulau B. Karena begini, zona transisi ini yang kita sebut dengan neutral zone di tengah itu tidak sama. Ada yang butuh waktu sehari, ada yang butuh seminggu, ada waktu sebulan. Bagaimana kau butuh setahun ya di zona tengah, kapalmu terombang-ambing di tengah lautan. Itu berat, man. Disorientation kan? Disorientation jadinya, lu bingung. Bingung ya. Apalagi kalau kompasmu hilang. Kecebur. Dan inilah zona yang ya kan manusia sederhana ya. Manusia itu cuma cari nyaman, menghindari bahaya kan. Kalau kita balik lagi ke basic instinct itu. Yes, agree. Manusia itu cuma 2 aja, cari nyaman, menghindari bahaya gitu.
Iya. Nah, nyaman itu belum kelihatan, belum terasa saat ini, sedangkan bahaya sudah kau alami sekarang, maka besar kemungkinan kau balik ke Pulau Satu. Nggak, yang menarik itu adalah ini, sadar bahwa di pulau itu udah mulai kekeringan. Di pulau A apa di pulau B? Di pulau A. Di previous one, Ya. ya di pulau yang sekarang dia injak gitu maksud gue. Di situ tidak ada harapan, ya kan? Misalnya kalau di kampus, kayaknya pelajarannya susah, gue nggak bisa ngikutin gitu kan? Kayaknya gue, mohon maaf ya, pakai bahasanya, gue yang bego, apa memang gue yang nggak cocok sama jurusan ini? Jadi kalau lu merasa nggak pas di posisi lu sekarang dengan pekerjaan yang lu sekarang sedang jalankan, itu ada nggak di situ tuh? Berubah kayaknya konsepnya gede banget. Simpel aja. Kenapa orang mau melakukan sesuatu yang dia belum pernah lakukan sebelumnya? Berarti ini ada tambahan ilmu lagi nih buat mereka. Gua tuh yang mana satu kalau gitu kan? Nah, kalau lu strong di tipe ini itu lu gampang selingkuh.